I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Devemi Grace Kansia dengan NIM A231-21110 dari kelas C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada pengertian SPLTV, yang kedua ada bentuk umum SPLTV, yang ketiga ada syarat-syarat SPLTV, yang keempat ada metode penyelesaian SPLTV, dan yang kelima bagaimana penerapan sistem persamaan linear 3 variabel ini pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau sering kita sebut SPLTV merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3Z tambah B3Y tambah C3Z sama dengan 2D3. Dengan keterangan A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C1, C2, C3 ialah koefisien dari Z, D1, D2, D3 merupakan konstantanya, dan X, Y, Z sama dengan variabelnya atau peubahnya. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu syarat sistem persamaan linear 3 variabel. Syarat yang pertama yaitu sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan relasi tanda sama dengan. Syarat yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel memiliki 3 variabel. Syarat yang ketiga, ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada metode ini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu yang pertama metode substitusi, kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran atau substitusi dan eliminasi. Nah, kita masuk pada metode substitusi. Metode substitusi menyelesaikan persamaan dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan lainnya. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi ini ialah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X, Y, Z dalam 2 variabel yang lainnya. Langkah yang kedua, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1 ke kedua persamaan lainnya, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang ada pada langkah 2 di atas dengan menggunakan metode substitusi. Nah, langkah yang keempat yaitu mensubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai 2 variabel pada langkah 3 ke dalam satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, langkah yang terakhir yaitu tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh metode substitusi. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan menggunakan metode substitusi. Di sini ada 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. X tambah 2y kurang 3z sama dengan 1. 3x kurang 4y tambah 6z sama dengan 3.
Nah, kita masuk pada cara penyelesaiannya. Di sini sudah ada bentuk persamaannya, yaitu dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3-nya. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu ubah persamaan 2 menjadi fungsi untuk digunakan mensubstitusi. Di sini kita mengubah persamaan 2 menjadi fungsi X ya. Nah, di sini persamaan 2-nya yaitu X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 1. Sehingga hasilnya yaitu X sama dengan negatif 2Y tambah 3Z tambah 1. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan fungsi X ini ke persamaan 1. Ini persamaan satunya. Nah, persamaan satunya ialah 2X tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Sehingga 2 dikali negatif 2Y tambah 3Z tambah 1 ditambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Sehingga negatif 4Y ini dikali masuk ya. 2 dikali negatif 2Y tambah 2 kali 3Z tambah 2 kali 1. Hasilnya negatif 4Y tambah 6Z tambah 2 tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Sehingga Y tambah 10Z tambah 2 sama dengan 25. Y ini kedua ruas sama-sama dikurang 2 sehingga Y tambah 10 tambah 2 kurang 2 sama dengan 25 kurang 2. Sehingga didapat Y tambah 10Z sama dengan 23. Ini bentuk persamaan 4-nya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita substitusikan fungsi X ke persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 3X kurang 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Menjadi 3 dikali negatif 2Y tambah 3Z tambah 1 dikurang 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Sehingga negatif 6Y tambah 9Z tambah 3 dikurang 4Y tambah 6Z sama dengan 3. Sehingga negatif 10Y tambah 15Z tambah 3 sama dengan 3. Ini kita tambah ya, negatif 6Y tambah negatif 6Y dikurang negatif 4Y. Jadi sehingga jadinya negatif 10Y. Ini juga sama, kita tambah. Nah, selanjutnya hasilnya itu ini kedua ruas kita sama-sama dikurang 3 sehingga hasilnya negatif 10Y tambah 5Z sama dengan 3 kurang 3. Hasilnya negatif 10Y tambah 5Z sama dengan 0. Ini bentuk persamaan 5-nya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita ubah persamaan 4 menjadi fungsi Y. Fungsi Y yang tadi ialah Y tambah 10Z sama dengan 23. Menjadi Y sama dengan 23 dikurang 10Z. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan fungsi Y ke persamaan 5. Persamaan 5-nya yaitu negatif 10Y tambah 5Z sama dengan 0. Sehingga negatif 10 dikali fungsi Y-nya ini 23 dikurang 10Z tambah 5Z sama dengan 0. Sehingga negatif 230 tambah 100Z tambah 5Z sama dengan 0. Sehingga 115Z sama dengan 230. Z sama dengan 230 per 115. Sehingga Z-nya didapat 2. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4-nya yaitu tadi Y tambah 10Z sama dengan 23. Nah, menjadi Y tambah 10 kali 2 sama dengan 23. Sehingga Y tambah 20 sama dengan 23 ini kita kedua ruas kita kurangkan 20, jadi sehingga hasilnya itu Y sama dengan 3. Nah, karena di sini sudah dapat nilai fungsi Y, nilai fungsi Z, maka kita
Substitusikan nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 2 ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini boleh saja kita menggunakan bentuk persamaan 2, bentuk persamaan 3, tapi di sini saya menggunakan bentuk persamaan satunya. Nah, bentuk persamaan satunya ialah 2X tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 25. Sehingga 2X tambah 5 kali 3 nilai Y-nya tambah 4 kali 2 nilai Z-nya sama dengan 25. Sehingga hasilnya 2X tambah 15 tambah 8 sama dengan 25. 2X tambah 23 sama dengan 25. 2X sama dengan 25 kurang 23. 2X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 per 2. Sehingga hasilnya X sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya. Nah, sekarang kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan 2. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu kita masuk pada metode penyelesaian metode eliminasi. Nah, kita masuk pada metode eliminasi. Metode eliminasi menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu variabel yang ada. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi yaitu langkah yang pertama, kita eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satu peubah X, Y, atau Z pada kedua persamaan sama. Nah, langkah yang kedua yaitu jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, langkah yang ketiga ialah selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode eliminasi. Yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung masuk ke contoh metode eliminasi. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Di sini ada bentuk persamaannya, yaitu 3X kurang Y kurang Z sama dengan 6, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, X tambah Y kurang 2Z sama dengan 9. Nah, kita masuk pada cara penyelesaiannya. Sini ada bentuk persamaan yang tadi, bentuk persamaan 1, 2, dan 3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita eliminasi variabel Z ke persamaan 1 dan 2. Di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2-nya yaitu 3X kurang Y kurang Z sama dengan 6, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Nah, di sini kita tambah untuk menghilangkan nilai Z-nya sehingga hasilnya itu 5X tambah Y sama dengan 13. Ini bentuk persamaan 4-nya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita eliminasi variabel Z ke persamaan 2 dan 3. 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Itu bentuk persamaan 2-nya. X tambah Y kurang 2Z sama dengan negatif 9. Ini bentuk persamaan 3-nya. Di sini karena nilai Z-nya belum sama, jadi kita kalikan bentuk persamaan 1 ini dengan 2. Persamaan 3-nya ini kita kalikan dengan 1, sehingga hasilnya itu 4X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 14. Persamaan 3-nya menjadi X tambah Y kurang 2Z sama dengan negatif 9. Nah, habis itu kita tambah sehingga hasilnya itu 5X tambah 5Y sama dengan 5. Nah, ini kedua ruas ini kita kalikan dengan 1/5 sehingga hasilnya X tambah Y sama dengan 1. Ini bentuk persamaan 5-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu
kita eliminasi variabel Y persamaan 4 dan 5. Ini kita eliminasi variabel Y ke persamaan 4 dan 5 ya. Sehingga ini persamaan 4 dan 5-nya, 5x tambah Y sama dengan 13, x tambah Y sama dengan 1, dikurang. Sehingga hasilnya 4x sama dengan 12, x sama dengan 12 per 4, x sama dengan 3. Nah, sekarang selanjutnya itu kita eliminasi variabel x ke persamaan 4 dan 5. Nah, bentuk persamaan 4 dan 5-nya yaitu ini, 5x tambah y sama dengan 13, x tambah y sama dengan 1. Nah, karena di sini nilai x-nya ini belum sama, jadi kita kalikan bentuk persamaan 4 ini dengan 1, dan bentuk persamaan 5 ini kita kalikan dengan 5, sehingga hasilnya itu 5x tambah y sama dengan 13, 5x tambah 5y sama dengan 5, dikurang menjadi negatif 4y sama dengan 8, y sama dengan 8 per 4, y sama dengan 2. Di sini salah ya, seharusnya di sini positif 4. Jadi y sama dengan 2. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan eliminasi variabel x ke persamaan 2 dan 3. Bentuk persamaan 2 dan 3-nya yaitu ini, 2x tambah 2y tambah z sama dengan 7, x tambah y kurang 2z sama dengan 9. Di sini karena nilai x-nya belum sama juga, jadi kita kalikan bentuk persamaan 2 ini dengan 1. Bentuk persamaan 3-nya ini kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya yaitu 2x tambah 2y tambah z sama dengan 7, 2x tambah 2y kurang 4z sama dengan 18, dikurang, sehingga hasilnya negatif 5z sama dengan negatif 25, z sama dengan negatif 25 per negatif 5, z sama dengan 5. Nah, di sini sudah didapat ya nilai x-nya, nilai y-nya, nilai z-nya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 2. Ini bukan negatif 2 ya, ini 2. 3, 2, dan 5. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Bentuk persamaannya yaitu 3x kurang y tambah 2z sama dengan 15, 2x tambah y tambah z sama dengan 13, 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 24. Cara penyelesaiannya yaitu ini tadi bentuk persamaannya ya, bentuk persamaan 1, bentuk persamaan 2, bentuk persamaan 3-nya. Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita eliminasi variabel z ke persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 3x kurang y tambah 2z sama dengan 15, 2x tambah y tambah z sama dengan 13. Karena di sini nilai z-nya belum sama, jadi kita kalikan bentuk persamaan 1 ini dengan 1, bentuk persamaan 2 kita kali dengan 2, sehingga hasilnya yaitu 3x kurang y tambah 2z sama dengan 15, 4x tambah 2y tambah 2z sama 26, dikurang, ini mohon maaf ya garisnya begini, ini dikurang ya, dikurang negatif x sama dengan 3y sama dengan negatif x kurang 3y sama dengan negatif 11. Nah, selanjutnya eliminasi variabel y ke persamaan 2 dan 3. Untuk persamaannya yaitu 2x tambah y tambah z sama dengan 13, 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 24. Di sini karena nilai y-nya ini belum sama, jadi bentuk persamaan 2 dan 3 ini
persamaan 2 kita kali dengan 2, bentuk persamaan 3 kita kali dengan 1. Sehingga 4x tambah 2y tambah 2z sama dengan 26, 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 24, dikurang. Ini sisa 4x kurang 3x sisa x, 2y kurang 2y habis, 2z kurang 2z habis, jadi sisa x sama dengan 2, 26 kurang 24, 2x sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Ini persamaan 5 ya, nilai x ini persamaan 5. Sehingga negatif x kurang 3y sama dengan negatif 11. X nya ini sudah dapat tadi, x sama dengan 2, ini persamaan 5 nya. Disubstitusi kemari menjadi negatif 2 dikurang 3y sama dengan negatif 11. Sehingga negatif 2 kurang 3y sama dengan negatif 11. Negatif 3y sama dengan negatif 11 tambah 2. Negatif 3y sama dengan negatif 9. Y sama dengan negatif 9 per negatif 3. Sehingga Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai Y ini ke persamaan 2. Sehingga ini persamaan 2-nya 2x tambah Y tambah Z sama dengan 13. Sehingga menjadi, ini nilai X nya juga disubstitusi ya, 2 kali 2 tambah Y nya ini 3 tambah 3 tambah Z sama dengan 13. Sehingga 4 tambah 3 tambah Z sama dengan 13, 7 tambah Z sama dengan 13, Z sama dengan 13 kurang 7, sehingga Z sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah 2, 3, dan 6. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan sistem persamaan linier 3 variabel ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Tatang membeli 6 buku tulis, 5 pulpen, dan 3 pensil. Tatang harus membayar sebesar 18.500, dan Rio membeli 3 buku tulis, 7 pulpen, dan 4 pensil. Dia harus membayar sebesar 15.000. Tanti hanya membeli 1 buku tulis, 1 pulpen, dan 1 pensil. Dia harus membayar sebesar 3.500. Nah, jika harga sebuah buku tulis, pulpen, dan pensil berturut-turut X rupiah, Y rupiah, Z rupiah, maka berapakah harga masing-masing barang tersebut? Nah, dari soal cerita tadi didapat bentuk persamaannya, yaitu ini bentuk persamaan satunya, 6X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 18.500. Persamaan 2-nya didapat 3X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 15.000. Persamaan 3-nya X tambah Y tambah Z sama dengan 3.500. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu ubah persamaan menjadi fungsi set untuk digunakan mensubstitusi. Di sini saya memilih bentuk persamaan 3 ya, karena bentuk persamaan 3 ini yang paling sederhana. Nah, ini bentuk persamaan 3-nya yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 3.500 menjadi Z sama dengan 3.500 dikurang X dikurang Y. Ini menjadi bentuk persamaan 4-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 1. Persamaan satunya yaitu 6X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 18.500, sehingga 6X tambah 5Y tambah 3, ini dari bentuk persamaan 4 ya, 3 dikali 3.500 dikurang X dikurang Y sama dengan 18.500, sehingga
6x tambah 5y tambah 10.500 dikurang 3x kurang 3y. Ini dikali masuk ya, sehingga hasilnya didapat seperti ini. Sehingga 3x tambah 2y tambah 10.500 sama dengan 18.500. Selanjutnya 3x tambah 2y sama dengan 18.500 dikurang 10.500 ini sudah tahu kan, ini kedua ruas ini dikurang sama-sama dikurang 10.500. Sehingga 3x tambah 2y sama dengan 8.000. Ini bentuk persamaan 5-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Bentuk persamaan 2-nya yaitu 3x tambah 7y tambah 4z sama dengan 15.500. 3x tambah 7y tambah 4 kali 3.500 dikurang x dikurang y sama dengan 15.000. Sehingga 3x tambah 7y tambah 14.000 kurang 4s kurang 4y sama dengan 15.000. Selanjutnya negatif x tambah 3y tambah 14.000 sama dengan 15.000. Sehingga negatif x tambah 3y sama dengan 15.000 dikurang 14.000. Negatif x tambah 3y sama dengan 1.000. Ini bentuk persamaan 6-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita eliminasi variabel x pada persamaan 5 dan 6, kalikan 1 pada persamaan 5 dan kalikan 3 pada persamaan 6. Nah, seperti ini. 3x tambah 2y sama dengan 8.000, negatif x tambah 3y sama dengan 1.000. Ini kita karena nilai x ini belum sama, jadi kita kalikan ya. Ini bentuk persamaan bentuk persamaan 6-nya kita kalikan dengan 1. Bentuk persamaan ini bentuk persamaan 5, ini bentuk persamaan 6-nya kita kalikan 3. Sehingga 3x tambah 2y sama dengan 8.000, negatif 3x tambah 9y sama dengan 3.000. Nah, sini ditambah sehingga hasilnya 11y sama dengan 11.000, y sama dengan 1.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai y pada persamaan 5 sehingga diperoleh, ini persamaan 5-nya ya, bentuk persamaan 5-nya 3x sama 2y sama dengan 8.000. Ini nilai y-nya kita substitusikan sehingga 3x tambah 2 dikali 1.000 sama dengan 8.000. 3x tambah 2.000 sama dengan 8.000. 3x sama dengan 6.000. Angka selanjutnya x sama dengan 2.000. Ini saya persingkat ya. 3x tambah 2.000 ini sama dengan 8.000 ini, kedua ruas ini sama-sama dikurang 2.000 sehingga hasilnya itu 3x sama dengan 6.000 dan ini x sama dengan 6.000 per 3. Jadi hasilnya x sama dengan 2.000. Selanjutnya kita substitusikan nilai x dan y pada persamaan 3 sehingga diperoleh, ini bentuk persamaan 3-nya ya, x tambah y tambah z sama dengan 3.500. Sehingga 2.000 ditambah 1.000 ditambah z sama dengan 3.500. Z sama dengan 500. Nah, jadi harga sebuah buku tulis Rp 2.000, harga sebuah pulpen Rp1.000 dan harga sebuah pensil Rp500. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dan pemaparan materi yang telah saya sampaikan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.